Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufita Sari dari STAI Ana2 Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam. Berhubung jurusan saya Pendidikan Agama Islam, di sini saya akan membahas tentang pendidikan agama yang berada di Inggris. Langsung saja, Inggris memiliki minoritas Muslim yang cukup besar jumlahnya, hampir mencapai 2,5 juta Muslim, dan ada sekitar 140 sekolah di Inggris. Dari sebanyak itu, hanya 12 yang mendapatkan dana dari pemerintah. Setidaknya 5 sekolah Islam diusulkan sebagai sekolah gratis, dan baru 1 sekolah yang disetujui. Banyaknya permintaan terhadap sekolah Islam karena disebabkan sekolah umum tidak dapat melayani dengan baik. Jika sekolah difokuskan pada peningkatan standar dan memastikan bahwa ada disiplin, saya pikir kebanyakan orang akan senang dengan itu, kata pendiri Muslim Institute Dr. Ghiyasuddin Sidqui. Namun, menurutnya orang tua banyak mengkhawatirkan tentang kualitas pendidikan dan disiplin. Sekolah menengah di Inggris menempatkan mereka pada 3 posisi teratas, dan dalam 10 besar sekolah terbaik, 3 diantaranya sekolah Islam masuk dalam posisi di atas adalah Tadal Islam Grill High School di kota Blackburn, Inggris Utara, diikuti dengan Eden Boys School di Birmingham dan Eden Grill School di tetangga Coventry. Dan pada tanggal 6 November tahun 2019, sekolah-sekolah Islam di Inggris pada level secondary school mencetak prestasi gemilang pada ranking Kestak 4 tahun 2019. Kementerian Pendidikan Inggris mencatat setidaknya 11 sekolah Islam di Inggris saat ini menempati ranking 20 besar dari 6.502 secondary school. 3 sekolah bahkan secara berurutan menempati ranking 1 hingga 3 terbaik, sementara 8 lainnya menempati posisi 20 terbaik. Prestasi ini tentu saja patut diapresiasi. Selanjutnya, kebijakan di bidang pendidikan agama di Inggris. Masyarakat Muslim Inggris memiliki pandangan dan mazhab yang beragam. Namun dalam hal pendidikan agama, ada beberapa faktor yang membuat cara pandang mereka menjadi sama, disebabkan karena keadaan lingkungan mereka mengatakan bahwa faktor dan motivasi orang Muslim di Inggris untuk mendapatkan layanan pendidikan agama Islam, spirit keagamaan menjadi daya dorong utama bahwa kehidupan senantiasa diinspirasi dari semangat beragama. Ekspresi keagamaan tidaklah bertentangan dengan kewarganegaraan. Dalam hal ini, masyarakat mayoritas Muslim Inggris tetap memegang teguh prinsip-prinsip beragama. Pada saat ini, yang sama juga menjadi warga negara dan berkontribusi bagi kebersamaan dalam konteks kenegaraan. Selanjutnya, perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Inggris. Masa belajar di Indonesia 6 tahun, di Inggris 7 tahun, tahun akademik Juli sampai Juni, di Inggris September sampai Juli. Pembiayaan pendidikan di Indonesia, sekolah negeri dibiayai oleh pemerintah, sedangkan swasta hanya mendapat subsidi. Di Inggris, sekolah negeri dibiayai oleh pemerintah, sedangkan swasta hanya mendapat subsidi. Waktu belajar di Indonesia pada umumnya hari Senin sampai Sabtu. Pada umumnya jam belajar per hari sebanyak 6 jam. Waktu belajar 34 minggu atau tahun. Jumlah belajar 27 sampai 38 minggu. Di Inggris pada umumnya hari Senin sampai Jumat. Pada umumnya jam pelajaran per hari sebanyak 4 jam. Hari efektif selama 200 hari, 20 minggu, hari, tahun. Jumlah jam belajar
23 jam atau minggu. Kurikulum mata pelajaran di Indonesia: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBDP, PJOK, dan muatan lokal. Sedangkan di Inggris, kurikulum mata pelajaran bahasa Spanyol, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pelatihan musik, seni, estetika, dan kerajinan tangan, dan pendidikan jasmani. Evaluasi Indonesia, ujian nasional, Inggris A level. Konsekuensi ujian nasional di Indonesia: jika siswa tidak lulus ujian nasional tahap 1, siswa harus mengikuti ujian nasional tahap 2. Mereka harus mengikuti program kejar paket. Di Inggris, jika siswa tidak lulus pada ujian nasional tahap 1, maka siswa harus mengikuti ujian tahap 2. Jika siswa tidak lulus pada tahap 2, mereka harus mengulang pelajaran dari awal. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pendidikan agama Islam di Inggris, guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Nur Habibullah, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan agama Islam. Nah, buat teman-teman jangan lupa di like and subscribe ya, karena like and subscribe kalian sangat membantu bagi saya, dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.